Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, malam terakhir pengajian kita di tahun 2020, tidak terasa pengajian kita itu sudah berjalan 8 tahun dan sejauh pengalaman saya mengasuh banyak pengajian di beberapa masjid lain, baik yang ada di kota Banda Aceh maupun Aceh Besar. Pengajian tertua yang saya asuh adalah pengajian fikih setiap malam Kamis di Masjid Baitus Sholihin. Sudah lebih berjalan 8 tahun. Kita mulai tahun 2012, saya ingat betul. Saya balik ke Aceh itu di awal Januari tahun 2012. Kemudian sekisaran bulan Februari, pertengahan Februari, saya sudah diminta untuk mengasuh pengajian fikih di Masjid Baitus Sholihin Ulekaring. Harinya juga masih sama, hari Rabu malam Kamis. Alhamdulillah kita mulai dari bab Taharah dengan kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu dari jilid 1, dan pada malam yang berbahagia ini kita sudah masuk akhir tahun ke-8, sudah masuk jilid ke-4, tengah-tengah jilid ke-4 ya, sudah cukup lama pengajian kita, dan saya ingin pengajian ini betul-betul konsisten. Meskipun ada beberapa masjid yang lain mengajak saya untuk mengisi pengajian di waktu yang sama dengan ini. Bahkan Masjid Raya Baitur Rahman tahun 2015 juga menawarkan untuk mengasuh pengajian di sana, tapi karena saya punya target ini harus khatam dulu baru pensiun. Nah, nanti sudah khatam baru cari masjid lain itu atau ngaji kitab lain seperti itu. Jadi misinya, targetnya satu, khatam kitab ini. Itu lebih kurang 11 atau 12 jilid. Berarti masih tersisa cukup banyak 7 jilid lagi lebih kurang harus kita khatamkan. Dan insyaallah pada pertemuan Rabu malam Kamis yang akan datang kita sudah masuk tahun ke-9 berarti ya. Sudah masuk tahun ke-9. Cukup lama ternyata, waktu tidak terasa, begitu cepat terasa waktu. Dan alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini kembali akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan kontemporer kita sekarang ini. Saya kembali memakai kitab Bapak Ibu karena ternyata edisi kitab kita ini merupakan edisi revisi terakhir, sehingga ada beberapa bagian yang dilengkapi dalam versi kitab ini yang tidak ada dalam versi PDF yang biasanya saya bagikan teksnya dalam grup WhatsApp. Jadi kembali saya menggunakan kitab dan kita mengulang kembali, karena kalau kita lihat permasalahan yang kita bahas sekarang, khomisan at-taswir, bagaimana hukumnya kita punya lukisan ya. Taswir itu lukisan. Jadi jangan maknakan dulu apa hukumnya foto, karena foto itu tidak ada, fotografi itu tidak ada di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seni melukis, seni menggambar itu sudah ada di zamannya Nabi. Nah, pembahasan ini dalam versi PDF yang kemarin biasanya saya bagikan ternyata tidak ada. Saya sudah coba cari di jilid ke-4, jilid ke-5 atau jilid ke-3 juga tidak ada. Berarti ini versi revisi terakhir yang memuat banyak materi baru yang tidak ada di dalam versi-versi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, namun demikian nanti Syekh Wahbah Zuhaili dalam bab atau dalam subbab ini juga menjelaskan tentang hukum fotografi ya. Jadi hukum menggambar, hukum melukis, kemudian kedua hukum tersebut dikaitkan dengan apa hukumnya fotografi. Jadi secara tidak langsung juga kita akan membahas dalam subbab kali ini tentang hukum fotografi.
Jadi at-taswir ini dimaknakan secara umum sebagai gambar atau lukisan ya, tidak kita maknakan terlebih dahulu sebagai fotografi, karena fotografi itu istilah modern yang muncul belakangan betul, itu di abad 17 atau abad 18 baru muncul, konsekuensi dari munculnya revolusi industri di Inggris pada saat itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Wahab Az-Zuhaili membuka pembahasan ini dengan mendefinisikan at-taswir secara bahasa. At-taswiru fi aslil lughatil arabiyyati, adapun makna daripada taswir dalam bahasa Arab, maknanya ada 3. Yang pertama al-insya'u. Insya itu emerging, menimbulkan sesuatu, ya, memunculkan sesuatu. Gambar itu kan sesuatu yang tiba-tiba diadakan dalam satu media, dalam kertas kanvas atau dalam satu kertas karton kosong putih, tapi tiba-tiba ketika seseorang melukiskan suatu benda, maka dia memunculkan benda itu dalam karton tersebut. Itu maknanya insya. Kemudian makna yang kedua dari taswir adalah watartibu, tartib, bukan gambar asal-asalan, lempar lukisan, kemudian bercak tinta tanpa membentuk satu benda tertentu, itu bukan taswir namanya. Tapi setelah ingin memunculkan suatu benda dalam atau media yang kosong, kemudian tertib gambarnya itu teratur, ya tidak ngawur, tidak asal-asalan, itu namanya tertib. Wa tamyiz, dengan kategori-kategori tertentu. Ya. Rambut kategorinya sesuatu yang ada di kepala manusia, warnanya hitam. Tidak mungkin kita kemudian letakkan rambut kalau kita melukis orang di bagian kakinya, itu enggak tamyiz, enggak membuat klasifikasi atau kategori, ya. Wa minhu al-musawwiru, dan diantaranya dalam kalimat bahasa Arab Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai musawwir, ya. Al-musawwiru ahadu asma'illahi ta'ala, salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah al-musawwiru, ya. Wa huwal ladzi sawwara jami'al mawjudati wa rattabaha. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai al-musawwir? Karena dia karena dia adalah sawwara jami'al maujudat, dia yang melukis segala sesuatu yang eksis, segala sesuatu yang berwujud, ya, di dalam kehidupan alam semesta, termasuk kita ini adalah hasil karya seninya Allah Subhanahu wa taala. Gunung hasil karya seninya Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke tepi pantai, lihat ombak, ya, di tepi pantai, kemudian pecah ombak itu sehingga berdesir sampai ke tepi pantai, itu juga karya seninya Allah Subhanahu wa taala. Warattabaha, dia pula yang mengklasifikasi semua itu. Kalau yang namanya ombak pecahnya di tepi pantai, klasifikasinya seperti itu. Yang namanya air tawar tidak akan bercampur dengan air asin di muara, ya, di muara sungai, itu enggak akan bercampur. Hadza adzbun furatun wa hadza milhun ujad, yang tawar tetap tawar, yang asin tetap akan asin, kata Allah. Itu warat tabah, dia yang menertibkan itu semua, ya. Jadi semuanya sudah menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga alam semesta itu lukisan yang teratur, gitu, ya. Jadi kalau mau didefinisikan dengan kata taswir tadi dan sifat atau asma Allah atau nama Allah Subhanahu wa taala salah satunya al-musawwir, maka dengan adanya Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya sebagai musawwir, dia melukis segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dengan cukup teratur, tidak ada yang keliru dalam lukisannya Allah Subhanahu wa taala. Fa'ata kulla syai'in minha suratun khassatun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan masing-masing benda yang ada di alam semesta sesuai dengan karakter, dilukis sesuai dengan karakter masing-masing benda tersebut. Kalau orang Afrika karakternya jelas, orangnya tinggi besar,
kulitnya gelap, rambutnya keriting. Itu karakter yang diciptakan Allah, yang dilukis oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Afrika. Kalau orang Asia Tenggara, orangnya kecil-kecil, kulitnya sawo matang, hidungnya pesek, ya kan? Rambutnya hitam. Itu ciri lukisan Allah untuk orang Asia Tenggara. Jadi masing-masing itu fa'ata kulla syai'in minha suratun khasatun. Jadi Allah memberikan masing-masing itu ciri yang spesifik bagi orang-orang tersebut atau bagi benda-benda tersebut. Kalau gunungnya di daerah Ring of Fire, di daerah cincin api itu atau daerah garis khatulistiwa, gunungnya itu volcano, gunung yang Merapi yang bisa meletus kapan saja. Tapi kalau di daerah gurun, desert, di daerah gurun seperti Arab Saudi, Mesir, Libya, gunungnya bukan gunung volcano, ya gunungnya gunung batu yang enggak meledak, ya karena bukan di garis khatulistiwa seperti itu. Ada karakter sendiri. Jadi kalau gunung itu berada di daerah Ring of Fire, dia bisa meledak. Tapi kalau di daerah yang bukan Ring of Fire, dia tidak punya ledakan seperti itu. Jadi masing-masing lukisan Allah itu ada karakternya. Ini masih definisi ya, masih secara bahasa, kita belum masuk ke dalam hukumnya. Wa hay'atun munfaridatun yatamayyazaha wa yatamayyazu biha ala ikhtilafiha wa kasratiha. Jadi masing-masing ada karakternya tersendiri. Hay'atun munfaridatun yatamayyazu biha, yang membedakan antara satu dengan yang lain, ala ikhtilafiha, ya saling berbeda, wa kasratiha, meskipun saking banyaknya benda itu tapi tidak serupa. Manusia kembar pun Bapak Ibu, bukan kembar dua, kembar empat pun, kembar itu tidak identik ya. Pasti ada ciri-ciri pada orang kembar itu yang bisa membedakan dirinya dengan kembarannya. Apalagi kalau hanya kembar dua, pasti ada sesuatu yang membedakannya, baik dari segi fisik maupun tingkah laku, karakter, cara berbicara, cara berpikir, dan seterusnya. Jadi itulah kehebatan daya musawwir yang dimiliki oleh Allah. Dia menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sama satupun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan pemalsu atau pemagliat ya, atau peniru terhadap contoh-contoh yang telah Dia ciptakan. Tidak. Apa yang telah lahir sekarang itu benar-benar genuine, benar-benar original, yang tidak mencontoh sama sekali dengan ciptaan sebelumnya. Bahkan seorang anak pun dengan orang tuanya bisa cukup berbeda karakternya. Nah, itu hebatnya Allah. Jadi kalau Allah menciptakan anak sama persis 100% wajahnya, karakternya, cara pikirnya dengan orang tuanya, berarti dia tidak patut disebut dengan musawir gitu. Dia pencontek itu namanya. Tinggal tukang contek aja, tukang tiru saja ya, tapi Allah bukan demikian dengan sifat atau dengan nama al-musawwirnya. Wa minhu qauluhu ta'ala, diantaranya hal ini bisa kita lihat dalam firman Allah surah Al-A'raf ayat 11, summa sawwarnakum, kemudian kami lukis kalian, kata Allah, summa sawwarnakum. Wasawwarakum juga di dalam surat At-Taghabun ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasawwarakum fa ahsana suwarikum. Allah lah yang memotret atau Allah lah yang melukis kalian, fa ahsana suwarikum. Dan sebagai baiknya lukisan itu adalah lukisan yang Allah Subhanahu wa taala benamkan pada diri manusia. Maka dalam surat At-Tin itu Allah menyebut manusia itu kan khalaqal insan fi ahsani taqwim. Jadi segala wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang paling atau puncak seni dari karya Allah Subhanahu wa taala itu termanifestasikan dalam diri manusia. Meskipun Allah menciptakan binatang, menciptakan jin, menciptakan iblis, malaikat, alam semesta, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut itu sebagai ahsanul khaliqin.
Allah Subhanahu wa taala hanya menyebut manusia sebagai ahsanul khaliqin. Maka Bapak Ibu, dalam cerita banyak hadis itu Rasulullah menjelaskan kepada kita, bangsa jin pun sebenarnya iri dengan manusia. Karena dalam perspektif bangsa jin, manusia itu semuanya ganteng, keren. Ya, kenapa? Karena bentuk fisiknya itu bagus sekali. Enggak seperti jin, kadang-kadang ada tanduknya, ada ekornya, telinganya panjang. Itu kan disebut dalam beberapa hadis Rasul, ciri-ciri jin itu. Manusia enggak punya seperti itu, normal. Manusia juga enggak melata, jalannya aja gagah, tegak. Satu-satunya hewan, manusia itu dalam ilmu mantik didefinisikan sebagai hewan, hayawanun natik. Dalam ilmu biologi disebut dengan homo sapien. Homo itu kan hewan sebenarnya. Jadi satu-satunya hewan itu yang berjalan tegak dengan dua kakinya itu ya manusia. Sapi dengan 4 kaki, ya, kita tidak berjalan dengan 4 kaki. Atau bahkan tidak dengan badan kita, melata, ya. Faminhum mayyamshi ala batnihi, ada binatang itu yang jalan dengan perutnya melata. Wa minhum yamshi ala rijlaini, ada di antaranya yang jalan dengan 2 kakinya. Wa minhum mayyamshi ala arba', tapi juga ada hewan yang jalan dengan 4 kakinya, yaitu kata Allah dalam Al-Quran. Jadi manusia itu bentuk wujud yang terbaik, hasil karyanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Al-Infitar Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, ya, di dalam bentuk yang Allah kehendaki pada manusia, dan itu adalah bentuk yang terbaik. Huwallazi yusawwirukum fil arham dalam surah Ali Imran, dan dianya Allah yang mengukir, yang melukis kalian di dalam rahim ibu kalian. Wujud sempurna, wujud kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dalam rahim ibu kita. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ini hadis dalam Sahih Bukhari dan Musnad Ahmad bin Hanbal, di dalam footnote di kitab Fiqhul Islami wa Dilatuhu dijelaskan rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Jadi hadis ini diriwayatkan atau terawi atau terekam dalam Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan Muslim melalui sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam suatu hadis Rasulullah berkata, khalaqallahu Adama ala suratihi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dalam bentuknya. Nah, ini hadis banyak orang berbeda-beda dalam menginterpretasi, karena Allah Subhanahu wa taala menurut keterangan dari Rasulullah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam atas portofolionya Allah. Jadi Nabi Adam alaihissalam itu bentuk fisiknya itu mengikuti portofolionya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala berbentuk seperti Nabi Adam. Nah, kalau orangnya punya pendapat seperti itu namanya mujassimah, ya. Mujassimah itu orang yang mengatakan antroformisme, orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya bentuk, punya jasad yang sama dengan manusia atau sama dengan makhluk ciptaannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat demikian, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun ada hadis Nabi seperti itu, tapi hadis ini harus dibaca dengan ayat Al-Quran yang lain. Apa ayat Al-Quran yang kita maksud itu? Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah. Meskipun ada dalam hadis ini Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan khalaqallahu Adama ala suratihi, yang namanya Nabi Adam diciptakan oleh Allah mengikuti portofolionya Allah, tapi tidak boleh dipahami seperti itu. Itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa demikian? Karena ada ayat Al-Quran yang melarang kita punya pikiran demikian. Salah satunya surah Al-Ikhlas,
lam yakun lahu kufuwan ahad. Atau firman Allah dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana para ulama ahlu sunnah wal jamaah memahami ini? Ya, para ahlu sunnah wal jamaah memahami hadis ini dengan cara satu-satunya makhluk yang menjadi portofolionya Allah Subhanahu wa taala dalam hal kemampuan menerjemahkan semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah adalah manusia. Bukan dalam hal fisik, tapi dalam hal kemampuan menportofoliokan diri, menerjemahkan semua sifat dan semua nama Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Nenek moyang manusia adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Maksudnya gimana Ustaz? Gini, yang namanya iblis itu Bapak Ibu, iblis itu tercipta dari api, karakternya itu penuh dengan amarah murka, dia tidak bisa memaafkan, pendendam betul iblis itu. Maka pada saat dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga gara-gara tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia minta sama Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkanlah usia saya sampai datangnya hari kiamat. Untuk apa? Ya, la ughwiyannahum ajmain, untuk menyesatkan semua anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian Allah memberikan itu, qala fa innaka minal mundzirin, ya kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan usianya sampai datangnya hari kiamat. Kenapa iblis seperti itu? Karena dia dendam betul dengan Nabi Adam. Menurut dia Adam itu kalah keren dengan dia. Dia tercipta dari api sedangkan Adam dari tanah. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sehingga makhluk pendendam, makhluk yang penuh murka, yang penuh amarah, tidak ada di dalam diri makhluk itu kata maaf. Nggak mau dia berdamai dengan anak cucu Adam ini, nggak mau. Karena yang menyebabkan dia mal'un, terkutuk itu gara-gara nenek moyang kita itu. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu? Apakah kamu mau mengambil iblis, anak keturunan iblis, menjadi sekutu bagi kamu padahal dia adalah musuh kamu yang nyata? Wahum lakum adu bi'salidz zalimina badala, sungguh keji kalau kalian melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, iblis dalam konteks ini tidak mampu menerjemahkan sifat penyayangnya Allah, sifat pemaafnya Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak bisa iblis. Kenapa? Allah punya sifat Ar-Rahman, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, punya sifat Al-Ghafur. Iblis tidak bisa memerankan itu. Kenapa? Dirinya itu selalu didominasi oleh rasa marahnya, oleh rasa dendamnya. Manusia Bapak Ibu bisa marah. Sama Allah Subhanahu wa taala ada sifat Al-Ghadab. Dalam Asmaul Husna itu ada namanya Al-Ghadab, Allah bisa marah. Maka ada orang-orang yang dimurkai oleh Allah yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim. Atau dalam surat As-Sajdah Allah mengatakan inna minal mujrimina lamuntaqimun, kepada orang-orang mujrim, orang-orang pelaku kriminal, Allah itu muntaqimun, pendendam dengan orang-orang itu. Allah dendam. Tapi Allah juga punya sifat rahmah. Kalau pelaku kriminal itu mau tobat, pasti Allah Subhanahu wa taala mendahulukan sifat rahmahnya dibandingkan sifat dendamnya. Manusia seperti itu Bapak Ibu. Manusia bisa dendam, bisa marah, tapi dia juga bisa memaafkan kesalahan orang kepada dirinya. Ya, jadi iblis tidak bisa memerankan seluruh sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa. Malaikat, makhluk suci juga tidak bisa menerjemahkan seluruh sifat dan nama Allah.
Malaikat itu makhluk suci, cuma menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sehingga malaikat tidak bisa buat salah, tidak ngerti buat dosa. Kalau tidak ada pelaku dosa, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya sebagai Al-Ghafur, Al-Afu? Harus ada orang yang buat salah dulu. Maka juga begitu manusia buat salah minta maaf. Kemudian kita sebagai manusia yang dicurangi kita memberi maaf. Jadi satu-satunya makhluk yang bisa menerjemahkan seluruh portofolio sifat dan namanya Allah itu adalah manusia saja, bukan makhluk-makhluk yang lain. Ya itu. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memaknakan hadis ini khalaqallahu Adam ala suratihi. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam berdasarkan portofolionya Allah. Artinya manusia itu punya kemampuan menerjemahkan seluruh atau memanifestasikan seluruh sifat, seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sifat ya, mohon maaf, saya koreksi, bukan sifat. Kalau sifat tidak semua kita sanggup. Misalnya Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, baqa. Allah tak bermula. Dan Allah juga baqa, tak berakhir. Manusia kan bermula dan kemudian berakhir. Mohon maaf saya koreksi, bukan sifat, tapi asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, itu pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap hadis ini. Wa tuluhu sittuna zira'an, dan panjangnya Nabiullah Adam alaihissalam itu tol ya, panjang. Bukan tinggi, mohon maaf, bukan panjang. Panjang ini ya. Tapi bahasa Aceh panjang dengan tinggi sama ya. Tinggi apa bahasa Aceh? Panjang. Kalau panjang? Panjang sih. Enggak apa-apa. Jadi terjemahkan dari bahasa Aceh. Tingginya watuluhu itu tinggi, bukan panjang, mohon maaf. Tingginya Nabiullah Adam alaihissalam itu sittuna zira'an, 60 hasta. Satu hasta itu Bapak Ibu lebih kurang 1 hasta ya. Tadi saya coba ngukur. 1 hasta saya ini 45 cm standar ya. Dengan 45 cm ini. Kecuali yang tangan panjang. Yang tangan panjang, maling itu panjang itu hastanya itu. Kalau hasta saya bukan tangan panjang ya 45 cm. 45 kalau dikali 60 berapa? 2000 berapa? 2700 ya. Kalau nanti coba dihitung 2700 berarti kalau dimeterkan 270. Kalau disentimeterkan kan 2700 cm ya kan? Kalau dimeterkan berarti kan kurang 0, betul ya? Dikurang 0 berarti 200 kurang 2 270. 2 meter 70, mohon maaf ya, betul. Sorry. 27. Oh ya saya 27 meter. Dulu ingat, udah lupa. Dulu kan tangga ya, sentimeter meter ya. 27 meter. Tapi betul ya, 45 tadi kali 60 berapa? Betul, 2700 ya, betul ya. Lebih kurang 27 meter. Nabi Adam tinggi betul. Lihat nih. Tinggi manusia sekarang enggak ada yang sampai itu. Dulu ada pemain basket NBA, favorit saya itu termasuk Yong Ming ya, termasuk orang paling tinggi itu. Yong Ming itu di NBA dia paling tinggi. Tingginya saya ingat betul itu 2 meter 68 cm. Tingginya Yong Ming. Kalau dia mau masukkan bola basket itu enggak usah enggak usah ngedang itu. Enggak usah loncat, cuman gini aja kena itu ring basketnya. Itu tingginya 2 meter berapa 600 sekian itu tingginya Yong Ming itu. Nabi Adam 27. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan pula kita berperspektif, berprasangka semua orang zaman itu tinggi besar. Enggak semua. Nabiullah Adam benar tinggi besar. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena Fir'aun yang hidup lebih kurang, Fir'aunnya yang hidup sezaman dengan Musa alaihissalam itu kan lebih kurang 3000 tahun sebelum Masehi.
lebih kurang. Hidupnya itu lebih kurang 3000 tahun sebelum Masehi. Itu tingginya Fir'aun Ramses II itu yang hidup semasa dengan Nabi Musa, yang dia menantang Nabi Musa, yang kejar, akhirnya ditenggelamkan jasadnya. Fal yauma nunajjika bi badanika, diselamatkan oleh Allah, diawetkan oleh. Itu tingginya cuman 1 meter 67 cm. 1 meter 67 cm itu termasuk pendek itu, ya. Saya aja 178, dia 16. Tapi orang pendek biasanya licik memang. Ini enggak masuk stereotip. Tapi seperti itu biasanya, memang dia kecil. Kayak Führer itu di Jerman, siapa itu? Hitler. Hitler itu kecil betul orangnya. Tapi kan dia bengis betul itu. Penjahat perang dunia kedua itu kan Hitler. Long March, Hitler itu menguasai Eropa pada saat itu. Tapi kalau kita lihat postur tubuhnya pendek betul Hitler itu. Termasuk Napoleon Bonaparte, Bapak Ibu. Tingginya itu cuman 1 meter 65 cm. Napoleon Bonaparte itu. Itu kemana-mana dia kuasai. Kanada dia kuasai, Mesir dia jajah, Tunisia dia jajah, Aljazair dia jajah. Itu kan jajahan Prancis semua di masa Napoleon Bonaparte. Tapi orangnya pendek, makanya enggak selalu panglima itu mesti tinggi besar, enggak selalu. Yang penting otaknya, kapasitas otaknya besar. Tubuh enggak apa-apa, pendek. Baik. Jadi hadis yang mengatakan Nabiullah Adam segitu tingginya 27 meter itu sahih Bapak Ibu, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Qala Ar-Raghib Al-Isfahani fi Mufradatil Quran, berkata Imam Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Mufradatil Quran, kosakata Al-Quran, ya, judul kitabnya dalam bahasa Arab Mufradatil Quran, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kosakata Al-Quran. Fasuratu arada biha ma khussa al-insanu biha minal hayati al-mudrikati bil basari wal basirah. Jadi yang dimaksud dengan surah, kata surah gambar dalam mufradat Al-Quran, dalam kosa-kosa kata Al-Quran maupun hadis Nabi, arada biha, dimaksud dengan kata itu adalah ma khussa al-insanu biha, apa yang dikhususkan, apa hasil pekerjaan manusia yang dikhususkan minal hayati al-mudrikati, dengan segala sesuatu objek yang bisa dikognisi, ya, objek yang nampak, bil basari, dengan mata kepala manusia. Segala sesuatu yang manusia bisa melihat objeknya, kemudian dengan karya seni, dengan tangan seninya manusia bisa mendimensikan benda objek tersebut ke dalam dimensi yang lain. Itu namanya surah dalam bahasa Al-Quran maupun hadis Nabi. Wal basirah, basirah itu mata batin, ya, apa, imajinasi, ya, mata batin. Jadi basar jamaknya basair dalam bahasa Arab, basirah jamaknya absar. Jadi kata Allah, la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar, itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dijangkau dengan mata kepala kita. Jadi absar jamak dari kata basarun dalam bahasa Arab. Tapi kalau basiratun jamaknya absar, ya bukan basair, ya, tapi absar. La tudrikul absar, mohon maaf, basar jamaknya absar, basirah jamaknya basair, seperti itu. Mohon maaf, terbalik tadi, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, fasuratu, kalau Bapak Ibu ketemu kata suratun atau kata yang seakar kata dengan kata suratun, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, arada biha ma khussa al-insanu biha minal hayati al-mudrikati. Jadi segala sesuatu hasil buah tangan manusia yang khusus terhadap al-hay'a al-mudrikah, segala objek yang mampu dikognisi oleh mata kepala manusia maupun oleh mata batin manusia, imajinasi. Maka Bapak Ibu, ada kemampuan manusia itu melukis tanpa melihat objek, ya kan? Contohnya apa? Orang buat sketsa. Misalnya ada terjadi kasus pembunuhan di daerah kita, misalnya di Masjid Ule Karing ada yang dibunuh, kemudian dipanggil sama polisi, saksi mata, kamu lihat nggak siapa yang bunuh? Oh, saya lihat.
Gimana ciri-cirinya? Kan cuma dijelaskan itu. Yang menulis sketsa itu kan nggak melihat, tapi dengan keahlian dia mensurahkan itu, ya, membuat gambar itu, apa gini? Oh ya, ini udah mirip. Nah, akhirnya disebarkanlah sketsa itu. Saya pernah sekali Bapak Ibu minta dilukis di Jakarta. Kalau di Aceh enggak ada ya, yang pintar ngelukis di jalanan belum ada ya. Itu harus ada sebenarnya. Tapi di Jakarta saya pernah minta dilukis. Tolong lukis saya. Duduk, Bapak jangan goyang-goyang katanya. Dia lukis 5 menit jadi atau 5-10 menit. Nah, dalam keadaan itu saya nanya sama dia, Pak, seandainya saya cerita sama Bapak ciri-ciri Nabi Muhammad sekarang, bisa nggak dilukis? Bisa. Dalam hadis itu kan lengkap betul Bapak Ibu. Bapak Ibu coba baca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Kebetulan setiap malam hari Minggu subuh saya mengaji kitab itu di Masjid Liwaul Hamdi Emperum itu. Dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Turmuzi, di bab-bab awal itu menceritakan ciri fisik Nabi Muhammad. Gimana bahunya lebar, hidungnya mancung, matanya yang bulat, ya kan? Kemudian kulitnya kemerah-merahan seperti itu. Kalau diterpa oleh sinar matahari banyak merahnya dibandingkan putihnya, seperti itu. Rambutnya sebahu, tidak pernah keluar rambutnya itu ke telinganya. Mesti murah-murah kan, keno glinyung, metuk glinyung. Tapi Nabi Muhammad selalu tidak pernah keluar ini, meskipun rambutnya panjang. Kemudian dibelah tengahkan rambutnya itu. Itu ada semua. Nah, saya tanya sama orang itu, Pak, kalau saya seandainya ceritakan itu, boleh nggak? Bukan boleh. Kalau boleh, saya lebih tahu jawabannya. Bisa nggak? Oh bisa. Cerita aja. Orang itu kan mungkin kurang agamanya. Nggak apa-apa. Lain kali Pak. Ini nggak cukup buat duit. Jadi itu keahlian as-surah, ya, membuat sesuatu dengan imajinasi dia. Kita hanya memasuk data tentang orang yang ingin kita lukiskan itu, kemudian si ahli seni itu dengan kemampuan imajinasi dia itu dia buat. Maka orang yang pintar melukis itu pintar Bapak Ibu, pintar, cerdas. Arsitektur kan harus pintar melukis, itu salah satunya, dia pintar itu. Ya, maka kemudian itu seharusnya harus dikembangkan juga di daerah kita. Nah, nanti berkaitan dengan hukumnya nanti kita akan bahas ya. Wabiha faddalahu ala kasirin min khalqihi. Nah, ini menarik nih. Wabiha faddalahu ala kasirin min khalqihi. Dengan kemampuan menggambar itu, faddalahu ala kasirin min khalqihi. Manusia diberikan anugerah yang lebih di atas makhluk-makhluk ciptaannya yang lain. Ya, hewan tidak mampu melukis, jin apalagi, atau iblis tidak mampu. Manusia bisa untuk melakukan itu. Maka Bapak Ibu, kalaulah seandainya tidak ada hadis yang melarang, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disosokkan ke dalam bentuk lukisan, ke dalam bentuk gambar dan seterusnya, mungkin saya yakin seyakin-yakinnya di rumah Bapak Ibu sekarang ada pajangan foto Nabi atau lukisan Nabi gitu kan. Ya kan? Ulama aja kita pajang, masa Nabi enggak kita pajang? Ya, tapi Nabi tahu itu akan menyebabkan umatnya mengkultuskan Nabi lebih daripada yang lain. Maka Islam termasuk agama anti dimensi, mendimensikan Nabi Muhammad ke dalam bentuk lukisan, itu dimensi kedua, dilarang. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dilukiskan, itu dilarang. Apalagi kalau dibentukkan dalam dimensi yang ketiga, bukan lagi lukisan tapi patung, itu dimensi ketiga. Itu lebih dilarang lagi. Maka rumah ibadah umat Islam itu tidak tertempel apapun dari makhluk yang bernyawa di hadapan itu. Tidak ada itu, tidak ada patung. Nanti lama kelamaan, pertama lukisan, lama kelamaan jadi patungnya Nabi Muhammad. Ya, itu. Maka duluan dicegah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terjadi yang demikian. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kemarin ya saya sama Walid itu datang nggak? Oh, Walid. Diskusi dengan Walid setelah pengajian di Musala Nurul Ikhlas itu. Agama Islam
kesimpulan diskusi kita ada miripnya dengan Kristen Protestan. Apa miripnya? Kristen Protestan itu anti betul mendimensikan Tuhan dalam 2 dimensi atau 3 dimensi tadi. Beda dengan Katolik. Saudara-saudara kita Katolik itu Isa boleh dipatungkan, Isa boleh dilukis. Jadi kalau Bapak Ibu ke gereja, dalam gereja itu ada lukisan Nabi Isa, ada lukisan Maryam, ya. Ada salib, di salib itu ada Isa yang tersalib. Nah, itu pasti Katolik. Kalau Protestan tidak boleh itu. Itu termasuk perbuatan bid'ah yang dilarang dalam keyakinan orang-orang Protestan. Jadi dalam hal ini kan sama dengan ajaran agama Islam dalam hal itu. Meskipun yang lain beda. Dalam hal itu sama. Jadi kalau ada palang salib polos, tidak ada Nabi Isa-nya, nah berarti itu Kristennya Protestan. Masuk ke gereja polos, gerejanya tidak ada gambar Isa, nggak ada gambar Maryam, tidak dipertunjukkan. Bahkan waktu Natal nggak ada pertunjukan Maryam yang melahirkan di Bethlehem itu. Nah itu Protestan. Jadi gereja-gereja yang buat pertunjukan waktu Natalan kan ada itu pertunjukan lahirnya Isa di kandang sapi misalnya itu. Nah itu Katolik seperti itu. Islam sesuai prinsipnya ini. Jadi kalau Bapak Ibu nonton film The Messenger, Arisalah dalam bahasa Arabnya, film tentang Nabi Muhammad, ya durasinya 2 jam, 2 episode sehingga 4 jam semuanya. Itu Nabi Muhammad tidak ditampilkan kan gitu. Cuman kamera yang berjalan. Nah, ada larangan untuk itu. Jadi kamera yang berjalan. Kalau ada yang berkata tiba-tiba kamera itu semacam keluar cahaya aja seperti itu. Jadi tidak boleh diwujudkan gambar Nabi Muhammad. Kalaulah nggak ada hadis itu, waduh saya yakin betul, seyakin-yakinnya Bapak Ibu di rumah Bapak Ibu, bahkan di kamar Bapak Ibu ada gambar itu, ada lukisan yang kita klaim sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Nabi Muhammad tahu, Allah Subhanahu Wa Taala tahu umat akhir zaman itu punya potensi menyelewengkan itu semua sehingga dilarang tegas. Maka kesimpulan pengajian kita, seni tidak dilarang dalam Islam. Ya itu kesimpulan pertama. Insya Allah kita akan lanjut lagi seni mana yang dilarang nanti, seni mana yang tidak dilarang. Tapi sebatas sampai malam ini, salah satu seni yang dilarang adalah melukis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoba membuat gambar tentang Allah Subhanahu Wa Taala itu dilarang. Meskipun kalau kita tanya dengan orang-orang seni dengan daya imajinasi yang begitu kuat dan gambaran-gambaran tentang Nabi yang ada di dalam kitab hadis, kalau kita pasok data itu kepada seorang pelukis, pasti dengan ilmu lukisannya mereka bisa buat sketsa wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu terlarang dalam agama kita sehingga kita harus menjauh daripada itu dan tidak boleh kita melakukannya. Semoga apa yang kita sampaikan di malam yang berbahagia ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Kita ketemu 1 tahun yang akan datang. Ya, semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wa nasr minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.